Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA kelas 11 yang saya banggakan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran PPKN bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subtopik yang pertama adalah hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, menurut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik perhatiannya, yaitu demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan dari demokrasi material dan formal dan menghilangkan keburukan dari demokrasi material dan demokrasi formal. Berdasarkan ideologi yaitu demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individualis. Demokrasi rakyat atau proletar yaitu demokrasi yang berpaham pada ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunis yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas sosial. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung, bahwa rakyat secara langsung dapat menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Subtopik yang kedua yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi Pancasila, yaitu suatu paham demokrasi yang bersumber, dijiwai, dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi yang didukung kecerdasan warga negara, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan prinsip negara hukum, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Periode tahun 1945 hingga 1949. Pada masa ini, Indonesia adalah negara yang baru merdeka, sehingga banyak tantangan pelaksanaan demokrasi. Hal-hal mendasar demokrasi masa ini yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator. Dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah parpol yang kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian selanjutnya. Berikutnya, periode tahun 1949 hingga 1959. Pada masa ini terjadi perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Perubahan ini membuat Indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Hal-hal mendasar dalam demokrasi masa ini yaitu lembaga perwakilan atau rakyat berperan sangat tinggi. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politis umumnya sangat tinggi.
Kehidupan kepartaian berpeluang besar berkembang secara maksimal. Pelaksanaan pemilu dengan prinsip demokrasi. Hak-hak dasar rakyat tidak dikurangi sama sekali, serta otonomi daerah seluas-luasnya dengan asas desentralisasi. Berikutnya, periode tahun 1959 hingga 1965. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin masa ini yaitu mengaburnya sistem kepartaian, dominasi presiden, melemahnya hak dasar manusia, kebebasan pers berkurang, peran lembaga legislatif sangat lemah. Berikutnya periode tahun 1965 hingga 1968. Karakteristik demokrasi Pancasila Orde Baru antara lain, rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi, rekrutmen politik bersifat tertutup, pemilu yang tidak demokratis, pembatasan hak-hak dasar rakyat. Berikutnya anak-anakku, periode tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Indikator pelaksanaan demokrasi masa ini antara lain adanya kebebasan pers, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999, pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, hak dasar rakyat terjamin. Subtopik yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Anak-anakku, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita renungkan apakah Indonesia merupakan negara yang demokratis dan mengapa kehidupan demokratis itu sangat penting. Untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita bahas materi selanjutnya. Pada hakikatnya, sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokratis apabila dalam negara tersebut terdapat hal-hal berikut. Persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Kehidupan yang demokratis sangatlah penting dikembangkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak asasi, dan tidak ada persamaan di depan hukum. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, menghargai pendapat orang lain, bersedia menerima perbedaan, mengembangkan sikap saling percaya, jujur, dan rasa keadilan, menghindari sikap saling provokasi antar individu atau kelompok masyarakat, menggunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa paksaan, menaati tata tertib atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, menyalurkan aspirasi sesuai aturan yang berlaku, merealisasi asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, anak-anakku, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.